Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza, saya mulai bisnis sejak mahasiswa dan saya bersyukur punya sponsor yang sangat luar biasa sekali, dua pembimbing kami. Tepuk tangan dulu Bapak Andri Leton dan Bapak Andri Wiguna. Oke, izinkan kami berbagi di sini di Vision Seminar ini. Awal-awal simple kenapa mulai usaha ini. Tapi semua pasti punya latar belakang, setuju? Di mana latar belakang kita bisa banyak belajar di situ. Kita ada bekal pegangan di situ. Saya bersyukur terlahir dari keluarga ibu saya dokter, cuman yang mewarnai kehidupan saya adalah papa saya. Papa saya tukang potong ayam. Jadi kalau pagi cari ayam, kemudian dipotong, kemudian dijual. Simpelnya gitu aja. Kalau bicara potong-memotong ayam, saya sejak SD sudah pinter kalau untuk memotong-motong ayam ya. Tuh. Di situ kami belajar tentang kerja keras. Papa saya punya truk waktu itu buat cari ayam di luar kota yang lebih besar. Saya sering dampingin beliau. Jadi saya kalau bicara nyetir, SMP saya sudah bisa nyetir minimal parkir truk ya. Jadi SMP pegangan saya truk, sudah bukan mobil kecil lagi. Maju mundur. Tapi pertama kali test drive untuk jalan agak jauh itu SMA. Kalau mungkin beberapa di antara Anda nyetir, kemudian orang di samping Anda, kalau Anda ngebut diingetin, di sini ada 4 nyawa di sini gitu kan? Sering nggak? Wah, kalau saya nyetir, saya biasanya harus menyelamatkan lebih kurang 600 nyawa di situ. Iya, soalnya ayam semua di belakang. Oke, pertama kita belajar kerja keras. Semua orang tua kita pasti ngajari kita kerja keras. Dan pantang menyerah. Entah kenapa kadang-kadang yang paling menarik kalau saya melihat mereka kerja keras, itu kadang-kadang jujur ya, itu tanpa kenal lelah ya. Kayaknya orang ini kok nggak pernah susah gitu. Saya baru merasakannya ketika berkeluarga. Saya alhamdulillah juga terlahir sebagai anak pertama dan juga anak terakhir. Jadi anak tunggal ceritanya. Dari keluarga yang tiga-tiganya melankolis semua. Jadi keluarga kami ini keluarga yang efisien. Kami ngomong yang penting-penting aja. Kalau enggak penting nggak usah diomongkan. Oh, enak kan? Salah satu buktinya kami pernah perjalanan keluar kota 4 jam. Di mobil diem semua. Loh, asik nggak? Hemat energi. Ya beda-beda. Kalau papa saya melankolis koleris, mama saya ada melankolis flekmatis, saya lebih ke melankolis sanguin. Terus kemudian SD biasalah, jadi anak-anak biasa. SMP juga alhamdulillah. Kemudian SMA saya yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Cuman SMA pernah nyaris ranking tertinggi. Nomor 2 dari bawah, cuma sekali. Habis itu tahun-tahun berikutnya saya berusaha memperbaiki. Kuliah saya bisa masuk salah satu universitas negeri di Surabaya. Waktu itu salah satu universitas termurah juga, Erlangga. Saya masih ingat SPP saya cuma 250.000 tuh waktu itu. Dan apalagi waktu itu rasanya duit gampang gitu. Anda lihat tadi kegiatan saya tadi main kartu. Asal muasal saya nggak ada niatan untuk bermain kartu, ya dalam tanda kutip agak judi-judi dikit lah, dikit. Nggak parah. Kalau parah saya kan sudah di Cina, di Makau gitu. Nah, asal muasal saya masuk kuliah, kemudian dikenalkan sama teman, ada unit kegiatan mahasiswa, Bridge namanya. Itu bermain kartu. Di situ saya banyak belajar tentang bermain tim, terus kapan saya mengeluarkan kartu ini dan sebagainya, kapan saya membaca peluang. Nah, ternyata aplikasi singkatnya gini. Itu di kelompok profesionalnya. Nah, ketika saya mulai kenal teman-teman di kantin, biasanya kalau anak-anak enggak beres itu kan ketemunya di kantin semua. Nah, saya di kantin, ngelihat mereka main kartu, saya ikut. Loh, kok saya menang dari awal? Akhirnya ada kayak jenjang karir gitu loh. Salah satu, ya, di main kartu itu lumayan. Saya punya penghasilan cukup besar. Jadi kalau ada teman-teman ngajak bisnis, ngajak apa, kadang-kadang saya ketawain kadang-kadang. Alah, kamu itu loh dapat beli motor aja nyicil dari orang tuamu ngajak aku bisnis. Aku loh dapat motor nih dalam hitungan jam, loh dapat. Ya itu salah satu reward yang saya dapat waktu saya judi kartu itu motor waktu itu. Motornya menang, umurnya cuma 2 jam. Diuangkan sama anak-anak, terus habis itu ya namanya juga masih muda ya, satu kantin, hari ini rasa yang bayarin semua. Ayo silahkan makan. Wah, habis 2 jam uangnya Bapak Ibu. Selesai. Nah, ketika di kuliah kadang-kadang kita belajar bukan dari hal-hal yang buruk ya. Saya belajar dari hal-hal yang menyenangkan seperti itu. Entah kenapa saya kayaknya enak aja kehidupan waktu itu. Nyantai, terus saya bisa main kartu, kuliah saya bisa titip tanda tangan, ujian saya bisa duduk di teman-teman terbaik, saya dapat
nilai bagus, tugas bisa nitip lah, bisa ini dan sebagainya. Rasanya gampang aja. Padahal dengan gampangnya hidup, itu sesungguhnya Tuhan lagi mau kasih ujian sama kita. Sampai kapan itu kehidupan seperti itu mau dipertahankan? Yang kedua, alhamdulillah saya punya penyakit ceritanya. Saya punya penyakit sejak kecil. Kalau anak kecil biasa bisa lari-lari pagi khususnya. Saya tuh mesti bersin-bersin, bawa sapu tangan, kadang bawa tisu. Jadi dulu sudah ada tisu kotakan ya. Waktu saya TK, saya sudah bawa tisu itu 1 kotak biasanya. Masuk tas. Kalau bersihnya sudah kumat, gurunya sudah tahu. Tasnya dibuka, tas saya dibuka. Terus guru saya mungkin sudah dikasih tahu orang tua saya, obat saya sudah dikeluarkan, itu 4 biji. Jadi TK saya sudah biasa telan obat 4 biji. Karena saya punya penyakit sinusitis alergi yang katanya waktu itu parah. Dan memang saya merasakan banget. Setiap pagi bangun mesti bersin, setiap pagi bangun mesti bersin. Yang lebih parah sampai masuk rumah sakit asmanya kambuh. Terus seperti itu, akhirnya sampai pernah kena kuning segala. Ya mungkin karena terlalu banyak obat kali ya. Dan itu berjalan terus dari mulai saya TK sampai umur 23, 24 saya ketemu Tiansi waktu itu. Singkatnya saya ketemu Tiansi waktu itu umur 23 mau 24. Kuliahnya udah selesai? Belum. Saya termasuk anak yang menikmati kehidupan waktu itu. Kuliahnya berantakan. Tapi menarik teman-teman. Nanti saya akan cerita bahwa lewat Tiansi kehidupan saya berubah. Termasuk kuliah saya bisa lulus akhirnya. Nah, dari situ, dari asal muasal penyakit itu, saya tahu beberapa teman sudah ngejalanin Tiansi. Waktu itu rame banget di kampus. Wah, Tiansi. Saya cuman berpegang teguh kayak gini. Berapa bonusmu? Karena kalau saya istilahnya jadi pemain cabutan hari Sabtu sama Minggu gitu, main kartu, saya bisa ngantongi waktu itu 2 hari, kadang-kadang 2 juta kayak gitu. Lumayan kan? Anak mahasiswa waktu itu. Lumayan nggak? Ya, makanya yang nawari saya bonus seperti itu tak ketawain. Berapa bonusmu? Mau nawari aku? Waktu itu mental. Tapi ada satu yang nyangkut cerita tentang manfaat produknya. Nah, saya bersyukur waktu itu dikenalkan produk Renuf sama Mooncort. 2 produk itu dijelaskan ke saya, pengundang saya waktu itu. Dia diceritakan, ini produk bisa menyembuhkan sinusitis. Kan teman baik nih, dia udah tahu penyakit saya apa. Jadi dari jauh, kayak orang nyiapin peluru dikeker sama dia. Tinggal ditembakkan kalau ketemu saya. Jadi waktu dia ketemu saya, langsung ceritakan, ini untuk sinusitis. Asma juga bisa sembuh. Banyak kesaksiannya. 1-2 bulan pemakaian perubahannya luar biasa. Yang awalnya harus pakai inhaler dan sebagainya, akhirnya bisa sembuh. Masa sih? Terus kalau alergi gimana? Oh, alergi banyak, nggak lebih dari 2-3 bulan. Ya udah deh, aku coba deh. Kan waktu itu uangnya gampang. Saya ada uang dari manapun. Ya udah, saya keluarin duit. Saya beli 2 produk, saya konsumsi. Loh, katanya 2-3 bulan, betul nggak? Betul, dia udah cerita 2-3 bulan. Tapi saya konsumsi nggak lebih dari 5 hari. Saya konsumsi itu baru sadar hari ketiga. Hari ketiga saya bangun sudah nggak ada bersinnya. Hari keempat nggak ada bersinnya. Hari kelima baru, iya ya kok ada yang aneh ini ya. Biasanya saya kalau pagi udah bersin-bersin, sudah sapu tangan, sudah tisu kayak gitu. Ini ketika bangun pagi di hari kelima saya baru nyadar ada yang berubah nih. Kayaknya perubahannya lebih bagus sekarang. Apa karena produk Tiansi gitu. Akhirnya saya baru tahu, akhirnya sinusitis saya yang sejak TK sampai umur 24 enggak sembuh-sembuh, itu sembuh pakai produk Tiansi. Untuk masalah kecilnya itu 3-4 hari aja udah hilang. Nah, teman-teman yang memulai usaha ini jangan pernah patah semangat untuk menyampaikan bisnisnya. Kalau orang itu nolak, ceritakan manfaat produknya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Kalau perlu dikeker dulu kayak pengundang saya waktu itu. Dia udah tahu penyakit saya, disiapin dulu dari jauh. Tinggal ketemu, tinggal ditembak. Saya asal muasal berkenalan dengan Tiansi dari situ. Apakah itu membuat saya langsung aktif di usaha ini? Ternyata enggak juga. Kembali, lingkungan itu kadang-kadang bukan malah mendukung, tapi lebih banyak orang yang nggak mau ngejalanin usaha Tiansi, bukan karena Tiansinya buruk, tapi karena lingkungannya. Saya salah satu orang yang nggak bisa ngelawan lingkungan waktu itu. Lingkungan saya rata-rata, ya Anda tahu sendiri, kalau udah main kartu teman-temannya seperti apa. Saya lebih milih untuk kembali ke lingkungan. Jadi saya pakai produk Tiansi, saya sembuh, alhamdulillah. Udah habis itu, sementara waktu itu saya nggak Tiansi-Tiansian. Karena apa? Egonya masih tinggi. Hari ini ketika Anda bergabung, hati-hati. Di luaran, begitu, yes saya mau semangat, saya mau sukses sama seperti sponsor saya, pengundang saya mau sukses seperti mereka. Hati-hati, di rumahmu, di lingkunganmu, itu ngeri nantinya. Bapak saya juga ngomong kok waktu awal-awal, nak kamu tuh tak kuliahkan tinggi-tinggi kok jadi tukang obat. Banyak nggak yang dikatakan seperti itu? Banyak? Banget? Banget.
Terus di kuliah, waktu saya aktif mulai usaha TNC, teman-teman karena sudah tahu dulu, tapi entah mereka juga nggak aktif. Jadi saya yang termasuk aktif belakangan-belakangan, itu semuanya pada ngejauhin. Wah, akhirnya masuk jaringan orang gila juga nih, si Reza ini. Dan saya mulai merubah sikap kan waktu itu, mulai berpakaian rapi dan sebagainya. Teman-teman waktu itu ya aneh aja kalau ngeliat saya berpakaian rapi. Akhirnya kadang-kadang duduknya sudah disiapin. Saya masuk kampus, kursinya ada banyak, saya dikasih tempat duduk paling ujung. Terus di belakangnya sama di sampingnya itu dikosongin dulu sama mereka. Daerah karantina katanya, biar nggak terkontaminasi. Itu pernah saya alami juga. Jadi singkat cerita, saya cukup butuh waktu nggak lebih dari 2 minggu membuat semua teman saya negatif satu kelas. Nah, syukur alhamdulillah waktu kuliah saya termasuk mahasiswa yang kurang terlalu baik untuk dicontoh ya. Karena nggak pernah masuk, kemudian titip absen dan sebagainya. Kebetulan yang jadi sponsor saya itu salah satu anak pintar yang saya sering nyontek dia. Padahal dia adik kelas. Jadi saya sudah ketinggalan banyak sekali. Beliau adik angkatan saya, ujian saya nyontek dia, tugas saya pinjam dia, dan masih banyak saya itu bergantung sama dia. Dia ini ceritanya aktif di TNC. Sedikit-sedikit ngajak pertemuan. Sedikit-sedikit OP lah, VS, ada pertemuan inilah, ada Grand OP lah, ada ini, ada itu. Dan itu dilakukan terus. Waktu di ruang kelas ditawari, ayo ikut yuk ada pertemuan. Enggak deh. Terus kemudian yang paling bete itu pada saat mau ujian. Kan biasanya saya udah deket-deket dia. Ujian belum mulai, itu sudah ditawari. Nanti selesai ujian, ada OP loh. Ayo datang yuk gitu. Jangankan sebelum ujian. Waktu duduk ujian, saya mau nyontek dia. Dia ngomong, sempet gak datang ke OP nanti? Loh. Bete gak kira-kira digituin? Sebel gak? Sebel ya? Ya sudah, simpel aja. Saya menjauh dari dia. Karena saya menjauh dari beliau, akhirnya apa? Kuliah saya langsung merosot drastis. Saya nggak tahu nyontek siapa, tugas nggak tahu saya pinjam siapa. Pokoknya akhirnya saya berusaha dengan kaki saya sendiri, dengan tangan saya sendiri menyelesaikan kuliah. Ya alhasil kuliah saya yang hampir terbantu karena gara bisa nyontek dia, akhirnya anjlok lagi. Hampir 2 semester kelewat, saya ngerasain banget tersiksanya yang namanya ngelihat mata kuliah yang saya ulang C lagi, dan C lagi akhirnya. Alhasil saya harus apa? Sedikit merendahkan ego. Saya sudah kepikiran, pingin mendekati beliau lagi. Boleh dibilang bombardirnya beliau atau intimidasinya beliau itu nggak cuma ketika ujian. Ketika saya sudah terpisah kelas gitu, kadang-kadang dia nunggunya di depan ruang kuliah lagi. Kayak pacaran aja. Jadi di depan ruang kuliah saya keluar dia udah, halo, ayo yuk. Gimana kalau datang pertemuan lagi? Pertemuan. Ya menghindar isinya. Sampai saya benar-benar nggak tahu gimana. Intinya saya cuma pengen berbagi kuliah waktu itu. Saya pengen mengangkat nilai, saya pengen cepat lulus, saya pengen selesailah urusan kuliah itu. Terus saya mendekat sama beliau. Kebetulan beliau kayaknya juga punya perasaan nggak enak juga. Nah kebetulan saya belum mengucap apapun, beliau langsung nawari gini, Mas, kayaknya pertemanan kita agak jauh. Ya aku minta maaf sering ngajak kamu ke pertemuan karena aku terlalu semangat mungkin. Tapi gini deh. Loh, tak kira ngomong gitu tuh habis itu dia ngomong, ya sudah aku gak ngajak kamu ke pertemuan. Enggak langsung ngomongnya gini, ya sudah gini deh, kamu terakhir deh, kamu tak ajak ke pertemuan 1 kali lagi. Loh diajak lagi Rek. Tapi kalimatnya agak lebih halus. 1 kali lagi, kalau memang pertemuan ini jelek, kamu ndak usah datang selamanya. Wah itu tak catat. Langsung nyantol di otak saya. Oh ini yang tak tunggu. Jadi setelah ini saya tinggal datang pertemuan undangannya dia. Dan kemudian aku tinggal bilang apa? Pertemuanmu jelek. Dan besok saya sudah bisa deket sama dia lagi, saya bisa nyontek lagi, saya bisa pinjam tugas, pinjam ini dan sebagainya. Kuliah saya selesai. Oke, hari H tiba. Ya namanya juga anak negatif. Saya masih negatif, diundang ke pertemuan ya pasti saltum lah. Beda sama sekarang. Pasti pakai celana jeans, ya ada sobeknya dikit, sandal jepit, ya standar mahasiswa. Awal duduk di belakang. Masih jaim-jaim, semuanya belum udah berdiri, udah tepuk-tepuk, saya masih duduk. Tapi kena musiknya dikit-dikit gitu, agak goyang-goyang gitu. Akhirnya ya udah deh, coba deh berdiri goyang-goyang. Terus saya dengerin pembicaranya. Nah pembicaranya ini kok kebetulan, kok ya pas. Ngomong-ngomong latar belakang orang tua saya, tukang potong ayam. Nah pembicaranya waktu itu, tepuk tangan dulu untuk Bapak Nagasugara. Beliau sharing kalau orang tuanya juga punya usaha ayam juga.
Dan kemudian bangkrut. Bangkrutnya nggak main-main. Meninggalkan hutang sampai rumah juga harus terpaksa disita bank dan sebagainya. Cerita beliau. Wah, saya cuman flashback. Kebetulan lagi. Di tahun-tahun terakhir itu memang usaha orang tua saya memang tidak terlalu baik. Ketika Pak Naga cerita tentang usaha ayam yang tutup bangkrut, saya langsung flashback. Waduh, orang tuaku ini nanti. Pikiran saya cuman simple gitu aja. Kalau semisal saya tidak diajak ke vision seminar, saya mungkin belum kebuka pikirannya. Bener nggak? Atau mungkin kalau sponsor saya yang notabene adalah adik kelas saya, itu ngomong, mas, usaha orang tuamu itu suatu saat bisa bangkrut, bisa tutup, marah nggak aku kira-kira? Oh ya marah. Nah karena di vision seminar akhirnya saya kebuka. Saking penasarannya, awal duduk di belakang saya mulai maju ke depan. Penasaran lagi, lihat-lihat, oh ada orang yang keluar, saya maju ke depan lagi. Sampai bisa duduk, ya deket-deket lah, deket-deket leader. Nah kebetulan di situ dari awal yang masih kaku, saya coba goyang-goyang, coba senyum-senyum, coba tepuk-tepuk. Pokoknya ngikuti acara vision seminar lah. Dan saya sangat termotivasi di situ. Saya sangat semangat, saya sangat senang sekali dengan vision seminar. Selesai dari vision seminar, ya saya cari tadi orang yang undang saya tadi, tak cari. Dan dia langsung tanya sama saya, gimana bisnisnya? Wow, langsung, simple langsung saya jawab. Bisnismu bagus ya? Wih, apa cara jalannya ini? Sudah, wih salaman. Yes, besok kita ngobrol. Oke. Pokoknya keren. Aku pengen sukses di usaha ini. Sudah. Keluar beberapa langkah dari pintu vision seminar, baru ingat. Duh iya, skenarionya kan harusnya ngomong apa? Bisnismu jelek, habis itu saya bisa nyontek lah. Lah namanya nasi sudah menjadi bubur ya. Tapi saya harus mengaku vision seminar itu dahsyat sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk vision seminar. Oke, nah itu asal muasal saya mau aktif di usaha Tiansi. Saya benar-benar klik karena vision seminar. Ya saya cuma bayangkan andai saya datang vision seminar 1,5 tahun sebelumnya, mungkin sudah ngotot banget. Nah teman-teman, ketika saya menjalankan usaha ini, ada nggak tantangan? Banyak. Kalau tantangan mah banyak. Ya tantangan mungkin standarnya mahasiswa kali ya. Ya ditolak lah, ya ditinggal tidur temen lah. Terus kemudian beberapa kali saya presentasi, teman-teman nggak ada yang dengerin, menjauh. Dan biasanya kan mahasiswa itu kritis juga gitu. Kamu ngejalanin usaha Tiansi, kira-kira otakmu masih di kepala atau sudah pindah ke lutut? Wah, ada teman saya seperti itu. Oh, kritis pokoknya, kritis, pedes dan menyakitkan pokoknya. Proses itu saya lalui. Lewat usaha Tiansi ini akhirnya saya mulai mengenal bahwa menarik sih kalau bisa punya kehidupan, khususnya kehidupan yang sederhana kalau versi saya. Kenapa? Ketika saya menjalankan usaha Tiansi, saya dikenalkan ada waktu itu masih buku Kiyosaki, kuadran kiri, kuadran kanan. Kemudian ada sekarang dikenalkan kalau kerja untuk terima duit, kerja bangun aset untuk terima duit. Saya dikenalkan di situ lewat usaha Tiansi ini. Tak pikir-pikir betul juga. Kalau hari ini, alhamdulillah saya saya punya anak saya namanya Andra ini sekarang udah kelas 1 SD. Kelas 1 SD saya cari bukunya, buku bahasa Indonesia. Kalau buku bahasa Indonesia saya dulu waktu kelas 1 SD ada cara membaca. Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalau pagi hari Budi berangkat ke sekolah, Bapak Budi berangkat ke bekerja, Ibu Budi memasak di rumah. Ya, kalau zaman saya buku bahasa Indonesianya seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang, ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Pagi hari Budi berangkat ke sekolah, Bapak Budi berangkat bekerja, Ibu Budi ikut bekerja. Kalau malam Bapak Budi ngelembur, Ibu Budi juga ngelembur. Loh betul nggak? Makanya nggak ada tulisan seperti itu. Karena Anda bayangkan sekarang, mau ngejar gaji setinggi apapun, sekeras apapun kita kerja, lihat aja harga-harga tambah tinggi terus nggak? Kekejar nggak? Coba lihat zaman dulu. Katanya sih kalau zaman dulu, zamannya Roma Irama kali ya, itu 3 tahun kerja, 5 tahun kerja, beli rumah tunai. Bener nggak? Pernah denger nggak? Sering. Kalau sekarang, lihat, beli rumah, alah uang mukanya udah nggak kumpul-kumpul, apalagi beli rumah, betul nggak? Makanya teman-teman, tak cari kalimat itu tentang budi-budi itu di buku anak saya ndak ono. Ya daripada ditulis Ibu Budi ngelembur, nah lah nanti budinya kemana kalau pulang, bener nggak? Nah di situ saya mulai kebuka, oh iya ya. Di sini saya tertarik sekali bahwa Tiansi ini mengajarkan tentang konsep aset. Saya belum membayangkan, maaf ya, saya belum membayangkan sampai jauh seperti Pak Louis yang punya penghasilan
sampai miliar dan sebagainya. Enggak, otak saya masih belum ke sana. Minimal saya cuma pengen punya kehidupan, cukuplah. Saya bisa berkumpul dengan keluarga, seperti apa yang diajarkan waktu saya bahasa Indonesia dulu lah. Makanya di sini saya perjuangkan banget. Oke, ini kehidupan saya, ini anak saya Andra, ini istri saya. Istri saya seorang dokter, hobinya sekolah ya. Setelah lulus kuliah, langsung ngambil spesialis. Setelah spesialis, sekarang ngambil S2. Wah gila, sekolah terus. Saya sampai kadang singgung-singgung sama istri saya, tak singgung gini, kapan kita ini balik modal? Ini uang ini keluar bayari kamu sekolah terus, siapa ini? Ya, tapi bayangin, ya untungnya saya udah jalan tiasi gitu loh. Jadi ya agak ringan dikit lah, walaupun agak ngedumbel juga ini. Yang lainnya udah jadi macem-macem, yang ini masih ngebayarin sekolah terus ya. Oke, terus ini yang paling menarik dari usaha Tiansi ini. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa dikasih mobil mewah, saya dikasih kehidupan yang buat saya ini kehidupan yang sangat dahsyat sekali. Sekali lagi, saya ini termasuk orang yang sangat konvensional banget. Dari dulu kalau diajak ngomong impian, termotivasi, iya, tepuk tangan, iya, tapi tidak ada sesuatu yang membuat saya itu semangat kalau diajak ngomong yang mewah-mewah. Walaupun pikiran saya nggak nyampe tentang BMW waktu itu, tapi toh nyatanya Tiansi ngasih saya juga BMW ini, bener nggak? Asik nggak? Itu hal-hal yang menarik. Terus kemudian sama seperti Anda ya, ini saya masih nyimpen foto-foto awal dulu saya keluar negeri itu, seingat saya kamera dengan kemampuan 8 giga SD card-nya itu udah paling gede. Tapi nyatanya baru berapa hari aja keluar negeri waktu itu pertama-tama sama Tiansi ke Malaysia sama kemana, itu udah habis duluan itu 8 giga, lu udah full rek. Terus bingung hapus. Lah gimana? Yang namanya orang nggak pernah jalan-jalan, akhirnya jalan-jalan keluar negeri, kencing, foto dikit, masuk kamar mandi, foto, foto, ya nggak? Bener nggak? Yang keluar negeri juga gitu nggak? Ngelakuin itu nggak? Sama ya? Nah itu bukti saking happy-nya. Terus kemudian, ya alhamdulillah ini salah satu hal yang paling saya sukai. Saya kebetulan sempat salah satu target saya ngatrol nilai kuliah, saya jadi kerja sama dosen. Pokoknya ada tugasnya dia suruh ngerjain, saya suruh ngetik gitu. Hampir 2 semester saya ngikut. Demi nilai waktu itu bisa dikatrol jadi B semua lah. Saya ngelihat dosen saya waktu itu hobinya apa? Dikit-dikit beli rumah, dikit-dikit beli tanah, dikit-dikit beli rumah, dikit-dikit beli tanah. Bener gak? Terus kedua, ya walaupun saya melankolis tapi mungkin kebawa sanguin. Akhirnya apa? Masalahnya satu, gak bisa pegang duit. Jadi kalau pegang duit sedikit, hilang. Pegang duit dikit, hilang. Ya karena Tiansi ini pegang duit dikit belum hilang kan udah datang lagi, bener nggak? Nah, belum hilang udah datang lagi, belum hilang lagi udah datang lagi. Akhirnya saya bisa kumpulin. Ini salah satu hobi-hobi saya. Ini harusnya ada satu lagi. Ini tanah pertama saya. Saya waktu itu kalau di Surabaya, menurut saya sudah cukup besar, ukuran 10x20 di salah satu komplek. Rencananya mewah waktu itu. Rencananya mewah katanya. Ternyata betul, yang beli itu jenderal-jenderal semua. Bahkan ada satu nama jenderal itu beli 12 kafling di situ. Akhirnya dia cuma invest dan tidak ada yang dibangun satupun rumah di situ. Lama-kelamaan akhirnya tanah kafling saya itu jalannya ambles, tanahnya ambles, ya jadi kolam renang kayak gini. Minimal saya punya pinggiran sama jenderal gitu loh. Iya nggak? Saya sempat nawar lagi, saya dapat satu kafling lagi, satu kafling tanah lagi. Yang konon katanya daerah sini akan jadi salah satu jalan nantinya, jalan besar. Ya udah, mumpung ada duit daripada hilang, ya udah tak jadiin yang kedua. Terus yang ketiga, ini saya beli rumah. Ya jujur aja sampai sekarang saya belum pindah ke sini. Akhirnya tak kontrain. Saya masih punya cerita sama rumah ini. Waktu itu saya sama istri udah niat. Iya ya, ayo kita rumah tangga sendiri, nggak enak sama orang tua. Ya walaupun saya anak tunggal. Sudah niat waktu itu. Ternyata istri saya dipanggil sekolah lagi. Oh ya sudah, nunut lagi di rumah orang tua. Akhirnya rumah ini sempat nganggur hampir 6 bulan waktu itu. Nganggur 6 bulan. 6 bulan saya nggak pernah ke situ. Saya datang di belakang rumah saya di halaman itu tiba-tiba sudah ada pohon keres tinggi-tinggi. Bingung saya, kapan saya nanam pohon ini? Ya namanya juga properti, akhirnya saya kontrakkan juga. Tahun kemarin saya beli satu tanah lagi di samping sini. Ini kebetulan waktu itu mau nguruk, ini karung-karung urukannya. Terus sekitar 3 bulan yang lalu saya beli satu lagi. Ini kalau dikumpul-kumpulin, tak hitung-hitung hampir 2 miliar ada nih harusnya ini. Lumayan kan?
Ya, boleh dibilang gila ya. Saya jujur loh, nggak pernah ngerencanain. Kadang saya bikin dreambook sih, tapi saya nggak pernah bayangin dreambook kayak gini. Bahkan ini belum ada di dreambook saya ini. Ada sih di dreambook saya itu rumah mewah, tapi belum wujud-wujud sampai sekarang. Bener, saya ini salah satu anak yang teledor lah. Saya juga harus minta maaf sama plan saya. Plan saya ngomong A, ya saya berusaha nuruti A, tapi saking teledornya akhirnya nggak wujud-wujud. Tapi lumayan lah, teledor aja masih bisa ngumpul-ngumpulin kayak gini, apalagi yang serius, bener gak? Nah, ini juga dipikirin gini teman-teman. Kalau Anda lihat ini kan daerahnya masuk-masuk ya. Ini salah satu hasil saya home meeting. Anda tahu kalau kita home meeting kan naik motor, masuk-masuk gang, masuk kampung, bener gak? Nah, di situ kan akhirnya setiap saya presentasi, kadang-kadang orang kampung yang tak presentasi kan mesti Pak RT, Pak RW gitu kan. Lah RT RW ujung-ujungnya mesti nawarin, "Dik, kamu enggak mau Dik beli tanah kayak gitu-gitu." Nah, saya dapat tanah-tanah kayak gini dari ketika home meeting. Jadi kesimpulannya gini, saya prospek mereka beli produk, mereka prospek saya beli tanah di sana. Nah, jadi enak ya, ACDC ya, dapat semua istilahnya. Saya tahu tempat-tempat blusuk-blusuk kayak gini, saya dapat harga murah dan sebagainya ketika home meeting itu. Jadi buat teman-teman yang home meeting masuk desa, masuk daerah itu dinikmati aja udah. Nikmatin aja, walaupun jalannya sempit, walaupun kadang-kadang beberapa kali saya naik mobil, beberapa kali akhirnya udah naik motor aja deh, dinikmati. Kalau hujan ya hujan, biarin aja. Di situ akhirnya bisa ketemu kayak gini. Ya ini efek salah satu tambahan lah dari hobi home meeting. Masuk gang itu nanti ketemu properti-properti yang nemu-nemu kayak gini lah istilahnya. Nah, pernah nggak Anda menjalankan usaha tiansi dan ketemu kesulitan, ketemu kendala, ketemu hambatan? Bahkan waktu itu, maaf, buat Anda yang sudah jalan, downline Anda tiba-tiba nggak ada yang mau jalan. Upline Anda dicari juga nggak ketemu. Anda cuma seorang diri. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Sering? Sering ya. Kadang-kadang itu cuma kebawaan pribadi aja. Apalagi yang melankolis. Hati-hati yang melankolis, ngomong-ngomong dengan dirinya sendiri, suka mencari jawaban-jawaban sendiri. Habis itu pusing-pusing sendiri, bener nggak? Ya, itu stres sendiri. Kondisi itu membuat saya sering sekali, kalau Anda tanya sama saya, "Pak, kayaknya jalan tiansinya lancar-lancar terus, mulus-mulus terus." Kagak juga, saya juga ngalamin kok. Sampai sekarang juga masih ngalamin gitu. Ya udah, dilewati aja. Ya kadang-kadang dalam hati saya ngomong gini, ya kalau waktunya turun ya sudah. Kalau waktunya naik, ya alhamdulillah gitu loh teman-teman. Nggak usah terlalu dihebohkan dalam hal-hal kayak gitu. Tapi kita tetap perlu mengejar hal-hal yang tertinggi. Saya merasa sendiri waktu itu. Mau ngejar 4 ke 5 nggak salah. 4 ke 5, ya saya sudah tahu di usaha ini yang awalnya saya cuma taunya jualan, akhirnya saya bisa merubah pola pikir menjadi presentasi dan ngajak pertemuan. Yang penting presentasi. Pola pikirnya udah kebentuk. Presentasi ditolak, ya udah presentasi yang kedua. Presentasi kedua ditolak, ya udah yang ketiga dan seterusnya. Pasti ada yang join. Karena di situ adalah pola kita ngebangun asetnya. Awalnya nggak nyantol. Karena apa? Saya terdidik dari tukang potong ayam, pedagang ayam istilahnya. Ayamnya berapa, dijual berapa, dapat untung berapa. Tahu-tahu suruh presentasi, ditolak orang. Kan nggak dapat duit, ngapain dijalanin terus? Awalnya gitu. Karena konsep asetnya udah jalan, akhirnya saya ngelihat, oh berarti presentasi harus digencarkan, harus membabi buta, harus ke sana, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, pokoknya presentasi kemana-mana. Pernah satu waktu saya presentasi, 1 minggu, itu nggak ada yang join. Padahal loh, saya kan di kampus nih ceritanya. Kalau Anda cuma tanya, "Pak, sehari presentasi berapa kali? Sekali? 2 kali? Aduh, jangankan 2 kali. Di kampus mah gampang, mau 5 kali aja bisa." Kok bisa? Iya, nggak perlu undang-undang teman, nggak perlu. Saya nongkrong di masjid kampus, ada anak mau sholat, tak toleh gini kenalan, bisa dipresentasi nggak langsung? Bisa. Jadi waktu itu Anda kalau tanya, "Pak, sebulan presentasi berapa kali?" Ya kalau 60 kali mah lebih lah. Cuman cerita, cuman buka flipchart gini kok. Gampang nggak kira-kira? Gampang. Tapi itu pernah tak jalanin, 1 minggu nggak ada yang join. Sadis nggak kira-kira? Ini apa? Ini sudah mau tutup buku. Ya, sudah mau tutup buku, apalagi ada keyakinan sudah mau tutup buku, ini tanggalnya tanggal tua, siapa yang punya duit, apalagi melankolis ya, pikirannya udah jelek tok isinya. Tapi masih tetap presentasi sana, presentasi sini, ke temen, ke sini, ke situ. Ngomong-ngomong temen udah pada ngejauh semua. Apalagi satu kelas, satu gang tempat saya kos-kosan, itu udah tahu semua. Hati-hati nek resa dateng. Ya udahlah, saya cuma menjalin hubungan, artinya saya nggak bisa presentasi di daerah-daerah situ. Sak nemunya saya presentasi, tak presentasi. Bisa buat janji? Ya saya presentasi.
Kok saya nggak bisa buat janji? Ya saya prospecting. Intinya gitu aja. Tapi kok ya kebangetan loh. Nggak ada yang join nih. 1 minggu ya. Nah sampai akhirnya 1 minggu itu sudah nggak ada yang join. Ketambahan minggu kedua nggak ada yang join lagi. 2 minggu. Jangkep sudah istilahnya. Genap 2 minggu nggak ada yang join. Ya namanya juga kemana-mana naik motor. Waktu ban bocor ya saya harus nuntun. Beda sama mobil. Kalau mobil minimal bisa keluarin dongkrak. Atau kalau yang naik BMW tinggal terabas aja lah. Nanti tinggal cari pompa terdekat. Oke, nah karena naik motor ya sudah, tak tuntun motornya. Tuntun sampai ketemu pompa ban, ya ketemu pompa ban, ya sudah Pak minta tolong Pak diperbaiki, udah. Kita nunggu. Ya sambil nunggu saya duduk, di samping saya ada orang penampilannya, buat saya penampilan ini sangat bersih. Orang ini berpenampilan sangat terapi sekali. Laki-laki dengan potongan rapi, kemudian dia pakai kemeja walaupun nggak pakai dasi, tapi saya tahu nih kemeja bukan kemeja murah juga. Dia duduk di samping saya, sambil saya tanya. Kadang-kadang kalau dulu kan belum tahu yang namanya prospecting harus kenalan. Yang penting kan targetnya presentasi. Jadi saya cuman, Pak ada waktu, saya nggak kenalan waktu itu. Pak ada waktu, lah dia cuman mengangguk aja. Oh ada berarti, ya udah langsung keluarin senjata rahasia, flip chart keluarin. Wah langsung tak presentasi ya, di pompa ban itu. Tak presentasi halaman 1, halaman 2 ini Tiansi bis bagus, produknya begini, bisnya begini, bisa bintang 8, 40 juta sebulan, seperti ini, seperti itu. Dan saya benar-benar sangat tersemangati waktu itu. Karena saya melihat prospek saya yang saya nggak kenal, sampai saya mau selesai presentasi saya tetap nggak kenal, dia tetap ngangguk-ngangguk gini. Positif nggak? Wih, positif. Wah, bisa nggak kira-kira Anda nemu kayak gitu? Tapi ceritanya belum selesai. Dia masih ngangguk-ngangguk gini. Oke, oh asik nih. Tukang tambal bannya udah selesai. Dia langsung gini, Mas, sini Mas, udah selesai Mas. Loh ya saya dari jauh tinggal nolak dong. Bentar ya Pak, masih ada urusan bisnis gitu. Dia ini kayak mau marah gitu ngeliatin saya. Terus, Mas, sini cepet. Iya Pak, ini ada proyek besar, bentar. Terus dia manggil gini lagi, dalam hati saya, ini tukang tambal ban gak sabar banget, tak bayar gitu loh. Ya walaupun saya masih kere, ada lah untuk bayar tukang tambal ban masih bisa lah. Minimal tinggal KTP kan, kalau nggak anu kan, bener kan? Wes, di situ dia terakhir-akhir manggil gini, cepat kesini. Ya saya cuma ngeliat waktu itu. Yang ketiga ya dengan muka emosi, ini proyek mau closing kok dipanggil-panggil, wah ini nggak tahu diri ini tukang tambal ban ini gitu kan. Terus terakhir-akhir dia cuma bilang gini. Nah, dia ngasih aba-aba kalau orang di samping saya itu orang gila. Awalnya saya nggak yakin, saya nggak percaya karena saya tahu dia pakai pakaian yang sangat rapi dan rapinya bukan baju murah loh. Dia pakai celana juga bukan celana murah dan dia mengangguk-angguk. Tapi lama-lama saya juga penasaran juga. Flip chartnya tak tutup, dia mengangguk. Flip chart tak masukin tas, dia masih mengangguk. Saya berdiri, dia tetap mengangguk. Wah, akhirnya saya percaya itu orang gila yang lagi tak presentasi. Ya, di saat-saat seperti itu, ya upline tak cari, ternyata bisa. Ketemu upline juga santai banget dia. Saya cerita dengan yang grundel dong pasti, bener nggak? Wah, ini luar biasa, ini bisin nggak cocok sama aku, Tiansi ini, Tiansi itu. Kayaknya salah nih jalannya Tiansi, harusnya gini, sok pinter. Biasa kan, orang kalau sudah serba salah kayak gitu kan sok pinter keluarnya, bener nggak? Saya keluar sok pinternya, nggak mungkin presentasi kayak gini, ini flip chart nih salah, yang bikin ini ngawur, gini gitu. Saya ngotot kayak gitu, upline saya cuman gini, cuman ketawa-ketawa doang nih. Wah, hebat Mas. Duh, ya apa ini? Oh, minta berantem ini. Lah kok bisa tuh loh? Mas, tak kasih tahu ya. Tadi kan orangnya ngangguk, orang gila kan? Iya. Kamu lihat aja, orang gila aja tahu kalau Tiansi bagus, apalagi orang normal. Udah cari orang normal sampai ketemu gitu. Itu yang saya alami. Itu salah satu cerita. Belum cerita-cerita lain, banyak lah. Kalau cerita-cerita konyol kayak gitu dikumpulin banyak lah. Kalau cerita-cerita sedih, perih, yang kehujanan lah, yang naik motor keluar kota, rantainya copot, habis itu kehujanan, tutupan jas hujan, nunggu sampai pagi kayak gitu. Aduh, itu udah hal yang biasa lah. Nggak usah kaget lah kalau orang udah punya sesuatu tujuan. Dan kadang-kadang tujuan atau impian itu tidak harus sesuatu yang besar. Oke? Buat Anda yang mulai usaha Tiansi, saya cuma titip pesan. Kesimpulannya, kalau versi saya, bahwa ketika Anda menjalankan usaha ini ada 2 yang perlu Anda kejar.
Pertama, faktor utama dulu, diri kita. Siapa? Diri kita. Catat, kita perlu kerja keras. Anggapannya pendidikan dari semua orang tua kita selalu mengajarkan kita kerja keras. Setuju nggak? Itu harus dibawa ke usaha ini. Yang kedua, kita perlu belajar yang namanya kerja cerdas. Sebelum saya sampaikan kerja cerdas, awal saya memulai usaha ini, ke bintang 3 aja ngoyo waktu itu. Istilahnya harus berusaha ya, harus utang kiri utang kanan. Tapi saya masih ingat setelah saya utang, saya bisa nutup bintang 3 saya. Kemudian di situ saya barengan sama orang, ya masih muda sih, tapi dia nggak kuliah, kerja sebagai detailer obat. Dia juga join bintang 3. Dia cerita di samping saya, dia ngomong gini, kalau bisnis seperti ini gampang, relasi-relasiku pasti pada beli semua. Ya sebagai mahasiswa yang nggak tahu cara jalan tiansi kemana, ya sempat ngepir juga. Nah, terus kemudian yang beliau lakukan adalah kayaknya beliau jualan deh. Tapi ketemu di OP nggak lebih dari 1 bulan, 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu apa 3 minggu, dia udah naik bintang 4 waktu itu. Wah, saya masih bintang 3 nih. Kalaupun saya punya downline saya itu rata-rata bintang 1, bintang 2 semua nggak tahu. Serius, saya dulu bintang 3 dan downline saya sudah 27 orang. Semuanya bintang 1, bintang 2. Sedih nggak kira-kira? Sedih nggak? Pasukan bintang 2 semua, apa salahku gitu. Ya. Nah, tapi orang ini baru 3 minggu udah bintang 4. Wah, maju ke panggung, wah dengan gagahnya. Bulan depan, belum selesai bulan kedua, dia udah naik bintang 5. Saya mah masih bintang 3 waktu itu. Downline mah nambah. Ya syukur alhamdulillah nambah. Keplok-keplok iya, tambah rame iya. Cuman dalam hati keplok-keplok sepet. Ya, keplok-keplok tepuk-tepuk tangan sambil gerundel juga. Kok bisa ya? Karena saya ngelihat apa? Dia ini datang biasanya sendirian, nggak pernah ngajak orang dan sebagainya, tapi bisa naik peringkat. Sekali lagi saya melankolis, pikirannya apa? Efisien. Saya efisien. Wah, kayaknya bisku salah ini. Aku ini ngumpulin tim tepuk tangan doang ini. Banyak ini orangnya. Yang bener ya kayak dia ini, datang sendirian, yang penting naik peringkat. Gitu kayaknya ya. Nah. Kemudian setiap saya sharing sama upline gini, udah deh dijalanin dulu, walaupun saya ngegerundel tapi tak jalanin. Saya tetap presentasi, saya tetap home meeting, saya tetap follow up, saya tetap presentasi, tetap home meeting, datang open gerundel lagi, presentasi follow up, datang open gerundel lagi. Tapi itu tak jalanin terus walaupun gerundel. Saya gerundel tapi nggak meninggalkan usaha ini. Baru kira-kira di bulan ke-3 mau ke-4, ya alhamdulillah di situ titik terang usaha saya. Bulan ke-4 itu saya akhirnya new bintang 5 waktu itu. Ya paling nggak agak pede lah. Saya bisa 1 panggung sama orang tadi. Oh seneng. Dan di situ saya ngerasain. Waktu saya maju panggung, ya downline saya itu sekali OP waktu bintang 5 itu ada 40 orang kalau nggak salah yang mesti datang itu. Jadi tepuk tangannya paling heboh. Wah itu. Sedangkan dia yang tepuk tangan ya paling crossline yang berempati aja sama dia. Gitu kan? Nah di situ saya mulai ngerasa, oh gini ya, ternyata kalau ngebangun pasukan tepuk tangan dari awal, kalau naik peringkat ada yang tepukin tangan kita lebih rame gitu ya. Nah, tapi ceritanya nggak selesai di situ. Dari situ beberapa bulan kemudian saya naik bintang 6, dia tetap bintang 5. Beberapa bulan kemudian saya naik bintang 7 dan cuma selisih berapa bulan saya belum naik bintang 8, orang ini udah nggak pernah datang ke OP, udah hilang. Nah, singkat cerita apa? Saya baru nyadar. Apa yang diajarkan oleh upline saya kerja cerdas adalah apa? Manfaatkan pertemuan. Dia sering ngajari saya untuk presentasi jangan sampai selesai, jangan tuntas, jangan jelas. Yang penting diajak ke pertemuan. Jadi makanya orang-orang yang tidak bisa presentasi itu adalah orang-orang yang paling cocok menjalankan usaha ini. Karena orang yang pinter menyampaikan itu maunya selesai. Oke. Kalau Anda nyampaikannya sepotong-sepotong gitu ya, Pak, tapi lebih jelasnya nanti di OP deh. Pak, lebih intinya nanti di OP. Pak, kalau pengen lebih dahsyat kita datang ke vision seminar. Itu aja dipromosikan. Nah ternyata itu salah satu teknik ngebangun aset. Bukan sekedar untuk ngejar bonus di usaha ini. Tapi kita belajar ngebangun aset dari mendatangkan orang ke pertemuan. Nah, di situ saya baru nyadar, ternyata 1 tahun saya itu sudah menjalankan usaha ini dengan benar ternyata. Lewat kerja cerdas, lewat pertemuan. Nah, faktor utama dari diri kita, kerja keras dan kerja cerdas, ini harus dipertahankan terus menerus. Jangan pernah berhenti dari kedua hal ini. Saya pernah mendengar sebuah cerita bagus dari sebuah pengajian di tempat ngaji, itu diajari gini. Sebenarnya apa yang Anda kejar di dunia ini, itu tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda peroleh nanti. Loh, kok aneh? Biasanya kita setting goal, bikin target dan sebagainya. Diniatkan aja. Ini dari yang saya dengar ya.
Apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan, itu niatkan untuk ibadah. Niatkan untuk dapat pahala, niatkan untuk berbuat baik. Nah, ya saya cuma nangkap gini toh. Awalnya saya nggak nyambung dengan cerita-cerita itu. Ya kalau gitu aku mending di rumah. Di rumah, sholat-sholat toh aja. Kalau perlu cuma baca Quran, nggak ngapa-ngapain. Selesaikan ibadah. Nah, tapi yang dimaksud dari cerita itu nggak seperti itu. Di cerita itu diminta adalah kita tahu bahwa usaha Tiansi ini adalah usaha untuk berbagi, merubah hidup orang. Dimulai dari hidup kita sendiri. Kita merubah hidup kita dengan pakai produk. Yang awalnya saya sakit parah, akhirnya saya sembuh. Yang awalnya saya tidak tahu namanya aset, akhirnya saya tahu aset. Yang awalnya saya itu tidak mau kerja keras karena nggak ada tujuan, akhirnya saya mau kerja keras. Itu awal-awalnya. Dan kemudian kita berbagi ke orang lain. Kita sharingkan tentang Tiansi. Di situ kita cerita, produknya bagus Pak. Alhamdulillah ternyata dari cerita kita, mungkin bukan dia yang pakai. Tapi dia cuma nyantol, kita pernah cerita, produk ini bagus untuk darah tinggi. Bahkan para penderita stroke banyak sembuh. Nah, siapa tahu pamannya ada yang punya masalah darah tinggi, bahkan stroke bisa tersampaikan. Nah, itu salah satu menariknya usaha ini. Kita dapat catatan ibadah lah kalau versi saya di situ. Itu yang paling menarik di usaha ini. Nah, saya cuma nangkap dari situ, ya udah deh tak coba. Setting goal tetap. Saya setting goal omset, saya setting goal berapa kali presentasi dan sebagainya. Saya setting goal berapa banyak orang yang harus saya ajak ke vision seminar. Saya setting goal hal kecil seperti itu. Dengan target apa? Saya bukan untuk bermaksud dia datang sesambil uangnya bintang 3 atau promo bintang 4, enggak. Tapi saya cuma berpikir gini doang. Saya datang, syukur-syukur orang ini bisa berubah pikirannya sama seperti aku waktu diundang dulu. Saya waktu itu sudah tahu bahwa mulai ada masalah di pekerjaan orang tua saya. Siapa tahu orang itu punya masalah yang sama. Dan ternyata banyak sekali teman-teman yang saya ajak ke vision seminar. Selesai vision seminar, kita circle, saya bisa datang ke rumahnya atau kita bisa kumpul follow up dan sebagainya. Dia mesti cerita, iya, ternyata betul. Kalau menurut survei saya, orang-orang yang sudah datang ke pertemuan dan dia klik, dia pasti cerita masalahnya sama Anda. Dan dia ingin berubah lewat usaha ini, betul nggak? Nah, saya mencatat, ini apa ini yang dimaksud dengan salah satu bentuk ibadahnya. 2 ini dipertahankan terus. Kalau boleh dibilang, anggapannya ini faktor utama, kerja keras dan kerja cerdas. Yang sebelah sini, ini hasilnya. Pekerjaan Anda tidak langsung berhubungan, lurus. Wah, aku presentasi berapa kali hasilnya sekian. Kalau dari yang saya dengar waktu itu, tidak langsung. Tapi, apa yang Anda lakukan? Hubungannya naik ke atas dengan yang Maha Kuasa. Oke? Ya. Dan saya cuma mencatat gini aja. Sedikit saya ngebandingin ya. Saya kebetulan punya hobi juga. Hobi saya tadi itu, saya sering jual beli tanah dan sebagainya. Saya beli, saya ngelihat, apalagi waktu home meeting itu semangat aku. Daerah mana? Apalagi dapat dengar daerah yang tanahnya lagi tak incer. Semangat aku malah. Ayo tak bantu tanpa syarat. Wis gitu wis. Ya, kadang-kadang sampai home meeting saya pinjem motornya downline saya. Wah, jalan-jalan dulu aku. Puter keliling itu ya. Nah, di situ saya ngebandingin. Ya mau nggak mau dari hobi saya tadi itu, saya beli tanah dan sebagainya. Saya pasti ketemu banyak sekali dengan maklar-maklar, benar nggak? Mediator saya tidak menjelekkan mereka. Saya juga tidak menjelekkan mediator. Tapi saya ngebayangin lah, dari apa yang dilakukan, itu langsung tujuannya uang, benar nggak? Nah, saya ngebandingin dengan apa yang saya lakukan. Padahal kalau saya dengar yang namanya mediator, kadang-kadang sekali profit mereka langsung 100 juta. Kadang pernah profit 300 juta dibagi cuma 4 orang. Kaya raya nggak harusnya? Kaya raya, tapi begitu dapat uangnya kemana? Habis juga, nggak tahu. Kayaknya seakan-akan kalau kita tujuannya untuk uang itu pasti lewat aja. Saya berusaha ngebandingin nih. Anggapannya saya ini orang nggak terlalu pintar uang. Tapi saya niatkan menjalankan usaha ini untuk ibadah. Saya niatkan betul saya bisa berbagi. Hari ini saya bersyukur ya, saya bisa sharing sama Anda. Dan saya juga berterima kasih salah satu mentor besar di tempat kami, Pak Henry. Tepuk tangan dulu untuk Pak Henry. Saya ini adalah produk-produk dari training-training beliau. Dan banyak downline-downline saya yang pasti kalau ketemu Pak Henry terima kasih sekali. Anda bayangkan, seperti Pak Henry. Kebayang nggak? Catatan ibadahnya banyak nggak? Banyak. Saya merasakan banget. Saya yang dulu dari bintang 3 nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti produk, akhirnya ikut training beliau. Agak lebih pede, bisa cerita produk, bisa jual produk, bisa ngerubah hidup orang. Bahkan ada beberapa yang cuma sekedar pengen jaga kesehatan, awalnya dia ngereferensi ke saudaranya yang punya penyakit. Penyakitnya sembuh. Itu saya cuma ngikutin apa petunjuk-petunjuk Pak Henry. Nah, memang betul Pak Henry tidak langsung ketemu dengan beliau. Pak Henry hanya nyampaikan ilmunya,
salah satu yang nangkep ilmunya saya mengaplikasikan ilmunya. Kira-kira yang dapat catatan ibadah siapa? Saya dan Pak Henry juga, betul nggak? Nah, saya ingin belajar seperti itu loh. Jadi kesempatan VS ini saya bersyukur sekali. Saya bisa berbagi dengan Anda. Semoga banyak Anda bisa dapat manfaat baik dari saya. Yang jelek-jelek jauhin deh, dibuang ke tong sampah aja. Nah, teman-teman kembali ke tempat tadi. Pertahankan faktor kerja keras dan kerja cerdas dan tetap niatkan untuk ibadah. Ini pesan dari saya. Pertahankan terus, niatkan terus untuk ibadah untuk Yang Maha Kuasa. Sampai suatu saat Yang Maha Kuasa istilahnya ngirim faktor pendukung. Mungkin tiba-tiba Yang Maha Kuasa ini kirimkan orang yang tepat di grup Anda, yang Anda nggak pernah ketemu. Dan jujur aja teman-teman, kalau saya ngecek ya, semoga nggak terjadi sama Anda. Saya juga berharap cuman cukup saya aja yang terjadi ya. Tak lihat-lihat semua frontline saya, itu tidak ada satupun yang bintang 8. Bintang 8 ya, semua ada di bawahnya semua ya. Yang ngirim siapa kira-kira? Yang Maha Kuasa nggak? Bener nggak? Bahkan teman-teman saya kampus yang dulu saya ajak join Tiansi, sebagian udah nolak, sebagian ada yang join. Sampai hari ini nggak ada satupun tuh yang menemani saya di Tiansi, nggak ada. Teman-teman main kartu, wah apalagi tuh, itu paling cepet tiarap itu udah. Di awal-awal sulit dikit udah nggak mau jalan udah. Di sini Tuhan akhirnya kirimkan orang-orang yang tepat, yang mana kita nggak pernah tahu. Mungkin beberapa di antara Anda nanti selesai acara ini Anda punya semangat. Anda punya komitmen, Anda ngomong sama Tuhan, aku mau sukses, ngomong sama plan Anda, oh thank you, aku mau kayak gini. Biasanya sih, katanya, kalau orang sudah punya komitmen seperti itu, Tuhan langsung denger biasanya. Kalau udah didengar sama Tuhan, Tuhan langsung kirim kado buat kita. Yang namanya ujian, biasanya gitu. Nggak langsung, aku mau Scoopy, langsung geledak Scoopy di depan, nggak mungkin. Kirim dulu, mungkin hari ini semangat, pulang sampai rumah, cerita sama keluarga maki-maki Anda. Hah? Tiansi? Kamu tahu, tetanggamu gini. Anda ngomong satu kalimat, ibu Anda mungkin 10 paragraf. Mati nggak Anda kira-kira? Masalah pertama, semangat kayak gini buat yang punya downline. Cari downline kok nggak ada kesini ya? Pulang VS, aku semangat. Pembicaranya dari Surabaya, pokoknya semangat. Mau tak sampaikan ke downlineku yang nggak datang. Cari downlineku, akhirnya ketemu. Downline cuma ngomong kayak gini. Maaf ya, kayaknya aku nggak lanjut dulu deh. Kamu lanjutkan perjuanganmu. Bisa jadi cobaanmu kayak gitu, bener nggak? Biasanya kalau orang punya komitmen, langsung didatangkan ujian. Tapi ada berita baiknya juga. Buat kita yang punya komitmen, dan tiba-tiba kena masalah kayak gitu. Artinya apa? Komitmen Anda didengar nggak sama Tuhan? Didengar, tinggal satu ujian diselesaikan. Kalau ada ujian lagi diselesaikan, ada ujian lagi diselesaikan. Dikirim nggak akhirnya berkatnya sama Tuhan? Kirim. Lah ini boleh ditepuk tangan nih kalau yang ini. Oke? Ya mohon maaf, saya bukan orang koleris yang bisa cerita masalah ya. Nek cerita masalah kayaknya sulit gitu loh disampaikan. Berat gitu loh nyampaikan. Udah cerita yang happy-happy aja deh. Paling jelek yang konyol-konyol aja deh. Kalau yang menyakitkan tak buang jauh-jauh deh. Nah, kadang-kadang dari perjuangan Anda ini Tuhan akhirnya kirimkan waktu yang tepat. Salah satu hal yang menarik, waktu itu saya jadi bintang 8, mau bulan kedua mau bonusan. Tiba-tiba waktu itu saya ditelepon sama istri. Yang pulang yang, loh kenapa pulang? Udah pulang aja. Nanti aku masih presentasi. Nanti aja, tutup. Telepon lagi, pulang aku udah gak kuat dong. Gak kuat apa ini rek? Pikiran positif dong. Udah kuat apa ini? Kangen sama suaminya ini jangan-jangan, bener gak? Akhirnya telepon sampai ada 5 kali 6 kali. Saya akhirnya minta izin sama prospek saya pulang. Sampai di rumah, saya cuma tahu istri saya sudah muntah-muntah di kasur. Ada apa ini? Sama-sama bingungnya. Langsung tak gendong, tak bawa ke rumah sakit langsung. Ya alhamdulillah waktu itu bonus saya belum gede-gede banget sih. Tapi paling enggak saya sudah punya pegangan. Dan saya agak berani waktu itu. Belum zamannya BPJS juga. Saya mulai agak berani untuk bawa ke rumah sakit yang agak mahal. Karena pikiran saya apa? Kalau saya bawa ke rumah sakit umum, ini bisa wassalam nih. Saya pilih salah satu rumah sakit yang agak mahal waktu itu. Saya pikirannya bukan bermaksud sombong, tapi saya pikirin pelayanannya. Ya ada harga, pasti ada rupa. Sampai di rumah sakit tersebut, memang betul, turun langsung dapat pelayanan. Di situ langsung ditangani. Dan kemudian, ya namanya juga rumah sakit swasta gede kali ya. Itu langsung beberapa dokter ahli bisa turun. Itu langsung ditangani, ada 3 dokter ahli. Ada dokter internis, ikut turun loh. Aku ya bingung. Fatal tadi istriku, sampai aku bingung ya. Ya waktu itu istri saya sudah gak sadarkan diri, cuman bisa tangannya cuman gerak-gerak gini aja. Alhamdulillah mertua lagi di Surabaya.
pegangi istri saya, Wulan, Wulan bangun, istri saya namanya Wulan, Wulan bangun gitu. Sampai terakhir itu spesialis obgyn ya, kebidanan, itu dia datang cuman ngomong gini, hamil tak ini? Duh, enggak tahu dok. Duh, lah kamu suaminya kan? Duh, ya saya enggak tahu dok. Ambil test pack, akhirnya di test pack, oh ya udah, siapin ruang operasi, siapin ini, siapin itu, langsung masuk ruang operasi, ketahuan istri saya waktu itu hamil di luar kandungan. Dan ternyata ada survei di Indonesia, 90% penderita hamil anggur istilahnya, atau hamil di luar kandungan, itu tidak terselamatkan. Anda bayangkan kalau saya bawa istri saya ke puskesmas gara-gara duit kepepet, hilang nggak? Tuhan kirimkan waktu yang tepat istilahnya. Loh, saya enggak, ya jujur aja, siapa sih yang minta dapat musibah seperti itu? Enggak ada kan? Benar nggak? Enggak ada yang tahu. Tapi untungnya saya udah ngejalanin Tiansi. Dari situ saya bisa manfaatkan untuk hal yang lebih baik. Dan kemudian Tuhan juga kirimkan tempat yang tepat. Salah satu tempat yang tepat yang saya alami adalah saya milih salah satu properti saya waktu itu. Yang benar, gosipnya memang waktu itu ada salah satu lokasi tanah di Surabaya yang awal-awal saya jalan Tiansi, saya udah tahu sih. Saya memang udah hobi dari dulu ngikut dosen saya itu. Saya dengar waktu itu harga tanahnya 800.000, kira-kira sekitar 8 tahun yang lalu, udah jalan Tiansi saya. Tapi belum ke arah sana. 8-9 tahun yang lalu. Hari ini harga tanah itu yang awalnya 800.000 karena dibuka jalan baru, itu sekarang harga tanahnya jadi 20 juta per meter. Mantap nggak kira-kira? Dan alhamdulillah saya cuma dengar-dengar kabar. Saya cek, lihat gambarnya, saya main-main ke tata kota, saya ngeliat ini ada jalan yang mau dibuka baru ini. Lihat tabungan, oh iya pas cocok ini, pas ada ini. Ya udah deh, saya bisa beli. Katanya sih 2018 apa 2019 itu jalan dibuka. Wah, saya tinggal nunggu aja nih. Kapan lagi bisa jadi miliuner kayak gitu, bener nggak? Ya waktu itu saya cuma beli, sayangnya cuma satu kafling gitu loh. Kemarin nawar lagi harganya udah naik 200 juta. Oh sayang, nggak jadi deh. Beli satu kafling aja. Tapi satu kafling itu perkiraan saya nanti kalau dijual, awalnya saya beli cuma 200 juta. Kalau ini semua bener, ini dijual ya sekitar 1,4 M lah satu kafling ini. Lumayan kan? Di tempat yang tepat. Kita nggak pernah tahu. Karena apa? Tuhan kok yang kirim. Allah yang kirim. Allah yang kasih. Kita mau nentuin seperti apapun, kalau Allah nggak ridho nggak bakal dapet. Ya saya cuma niatkan itu aja. Saya cuma bersyukur saya punya grup. Saya cuma pingin grup-grup saya bisa sukses, hidupnya bisa berubah, dia bisa ngasih sesuatu yang terbaik untuk keluarganya, untuk orang tuanya, seperti yang sudah saya dapatkan dari Tiansi ini. Oke? Nah, ada beberapa teman-teman kita yang selalu menjadi inspirasi. Ya, buat saya teman-teman yang menginspirasi ini adalah mereka-mereka yang boleh dibilang ibadahnya banyak ya, apalagi kalau udah masuk buku. Kalau versi saya, masuk buku bukan masalah gengsi, tapi masuk buku itu masalah ibadah nantinya. Jadilah inspirasi di sini. Semoga dengan menjadi inspirasi bisa menjadi catatan ibadah Anda nantinya. Ya memang betul, presentasi kadang ditolak, kadang dihina, kadang dimaki-maki. Sakitnya itu di sini. Apalagi kalau Anda melankolis seperti saya, diingat terus. Apalagi kalau presentasinya orang koleris. Kalau ngomong saya tahu orang koleris itu sekali ngomong habis itu dia juga lupa ngomong apa, bener gak? Tapi yang melankolis ini mancep jelek di sini kayak sundar bolong, pakunya mancep di sini loh Bapak Ibu. Siapa yang mau cabut ini, bener gak? Itu sering saya alami sampai hari ini, sampai detik ini. Saya kira dulu waktu kalau saya naik peringkat gitu ya, saya punya mobil nggak ditolak. Ternyata tetap ditolak. Ya minimal kalau ditolak nggak dimaki-maki. Ternyata juga dimaki-maki itu. Naik peringkat lagi, ya paling nggak orangnya kalau maki-maki nggak sopan, tetap aja nggak sopan dan sebagainya. Yang diusir lah, yang suruh pulang, macam-macam lah intinya gitu. Yang katanya, mau ngeracuni keluarga saya ya, ngeracuni apa? Bener gak? Waktu saya demo teh gitu, ini racun ini, macam-macam. Pak RT-nya berdiri, ini racun, keluar. Nah, itu yang saya alami sampai hari ini. Ya dalam hati saya jujur aja, saya tetap kapan penderitaan ini berakhir, bener gak? Kalau sinetron kan penderitaan berakhir jadi enak kan, bener gak? Ini kok penderitaan gak berakhir-akhir? Harusnya kalau sinetron bisa dapat iklan yang banyak, harusnya kalau cerita saya dapat iklan lebih banyak dong harusnya, bener gak? Lah episodenya gak selesai-selesai. Penderitaan toh, tapi dinikmati aja teman-teman. Karena itu proses Tuhan mencatat kegigihan Anda. Proses Tuhan mencatat kesungguhan Anda. Proses di mana Tuhan melihat semangat Anda, keyakinan Anda, patah semangat. Masih ingat nggak dulu yang Mbok inginkan? Division seminar waktu itu. Pengen mobil, pengen motor. Sekarang langsung tak bukakan jalannya. Tapi jalannya kayak gini. Bukaan kuncinya satu persatu. Namanya kuncinya ya ujian. Ya cobaan itu. Mbok buka enggak? Kamu buka nggak satu persatu kuncinya? Nah,
Kalau Anda sudah bisa melalui satu fase, dua fase, tiga fase, satu tantangan, dua tantangan, tiga tantangan, jadikan kebiasaan. Jangan pernah tinggal kebiasaan itu. Boleh gaya hidup Anda berubah, tapi kebiasaan Anda untuk presentasi, untuk berbagi tentang usaha ini, berbagi tentang produk, tetap memotivasi teman-teman, jaringan, grup, upline, downline, dan sebagainya, tetap berbuat hal baik, itu pertahankan teman-teman. Ya, anggapannya itu adalah bentuk ibadah Anda nantinya. Semoga dari situ, suatu saat ketika Anda sukses, Anda bisa menjadi orang-orang yang menginspirasi seperti ini. Siapa tahu nih, wajahnya muncul di sini. Wah, ini wajahnya. Wah, ini aku dulu nih kayak gini cerita-ceritanya. Anda kebayang nggak sih? Buku ini disebar-sebar sampai seluruh Indonesia. Mungkin Anda jadi pembicara Netpi. Netpi Anda itu disebar ke seluruh distributor Tianxi di Asia Tenggara mungkin. Sampai ke luar negeri. Cerita Anda didengar. Ternyata ada teman dari luar negeri yang notabene TKI termotivasi dengan Anda. 1-2 tahun ke depan dia jadi bintang 8. Akhirnya nggak lama kemudian beliau bisa pulang di Indonesia punya penghasilan besar karena Netpi Anda. Catatan Anda banyak nggak? Banyak ya. Nah, karena catatan-catatan itu teman-teman, saya yakin inspirasi ini akhirnya didatangkan pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Ya kalau boleh dibilang saya terbuka ya. Masalah ada nggak? Ada. Kadang-kadang saya juga stres juga. Kalau nggak masalah keluarga, masalah bisnis. Kalau nggak masalah bisnis, masalah ada aja. Kok nggak bisa sih happy ending, duduk-duduk di tengah rumah terus nikmati, oh rumahku gede, enak, nggak ada masalah kipas-kipas. Aku pengen, asli pengen kayak gitu. Cuman belum wujud-wujud sampai sekarang. Masalah itu datang silih berganti, datang. Tapi yang menarik, mau masalah itu mau datang, tapi solusinya itu juga datang silih berganti, itu loh menarik. Dan solusi itu nggak tahu datangnya dari mana, tahu-tahu ada aja solusi. Makanya beberapa di antara kita sering dengar, wah Surabaya nih ada masalah. Bis Tianxi-nya ada gini, ada gitu. Ya memang sih. Cuman saya meyakini nanti solusi pasti datang kok. Dari mana? Caranya gimana? Tidak tahu. Yang penting tak jalani aja. Nanti suatu saat pasti kebuka solusinya. Siapa yang kirim solusinya? Yang di atas. Tuhan yang kirim solusinya. Saya sering kayak gitu. Bintang 8 saya hilang. Tahu-tahu di bawahnya muncul. Bless. Padahal tidak tak otek itu. Tidak tak temui padahal. Telepon-telepon sendiri. Aku pengen sukses, aku pengen gini, aku pengen gitu. Oh syukur alhamdulillah, kapan aku ketemu sama dia? Akhirnya baru ketemu, baru tatap muka. Itu hal yang sering terjadi. Saya pikir-pikir, gak masuk akal kok usaha ini. Iya memang gak masuk akal. Karena orang-orang yang saya bantu, yang benar-benar saya bantu secara fisik, saya bantu secara moral, pikiran saya, waktu saya benar-benar pengen merubah hidup dia, nyatanya gak aktif kok. Nah, secara logika, saya berhenti, benar gak? Tapi ternyata banyak sekali orang-orang yang gak pernah saya temui bahkan. Saya nggak kenal bahkan, itu yang naik peringkat akhirnya. Yang membuat bisnis kita sama-sama besar. Siapa yang kirim? Sekali lagi ya Tuhan yang kirim lah, bener gak? Dari sini teman-teman, semua orang untuk memulai, untuk melewati semua ujian-ujian tadi, orang butuh pemicu. Butuh kunci awal. Izinkan saya sedikit cerita tentang kunci saya. Anda tahu, Anda lihat saya bukan orang yang halilintar, menggebu-gebu, bukan. Kayaknya kayak angin sepoi-sepoi lah. Jalan seperti air mengalir. Ya, itu saya. Alhamdulillah saya punya pacar ya, yang sekarang jadi istri saya. Kita sudah pacaran anggapannya itu sejak umur 19. Lulus SMA, saya pacaran sama dia. Dia masuk kuliah kedokteran, saya masuk kuliah ekonomi. Karena sama-sama satu kampus, paling enggak saya ngapelnya gampang. Saya seneng aja, pacar saya tuh nggak pernah nuntut banyak sama saya. Seneng banget, bener-bener pacar idaman lah. Dan kebetulan pacar saya juga nggak macam-macam. Saya tinggal bilang, tiap hari tak kasih kunci. Apa sih kuncinya? Kunci cinta kamu. Wah, udah selesai teman-teman. Ya, kalau dia keringetan tak kasih love you. Udah selesai. Itu berjalan bertahun-tahun. Hampir 6 tahun kita pacaran sampai umur 24. Kira-kira umur 24 itu ya baru masalah timbul. Dan alhamdulillah yang namanya masalah bukan muncul dari pacar saya, tapi munculnya dari bapak mertua. Kan ceritanya kalau Anda menikah, kan menikah itu bukan laki-laki menikah dengan perempuan, betul nggak? Menikah itu gimana? Keluarga dengan keluarga, bener? Nah, buat yang pacaran harus dipertimbangkan itu. Bobot, bibit, bebet, status Anda harus bisa berubah. Sampai tiba satu saat, ya karena Anda tahu latar belakang saya, kuliahnya berantakan, hobinya main, pokoknya hidup itu semuanya serba nyaman aja. Saya nikmati aja kehidupan kayak gitu. Insya Allah saya nggak pernah ketemu kesulitan waktu saya kuliah. Kayaknya semua nyaman-nyaman saya nikmati. Saya benar-benar orang yang paling pintar menikmati hidup waktu itu. Sampai tiba satu saat, tiba-tiba bapak mertua saya manggil. Di ruang tamu saya suruh pindah ke ruang makan. Singkat cerita, ada teman beliau yang datang.
Bapak-bapak juga bawa anak laki-laki. Dan di situ saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, pacar saya dikenalin sama cowok itu. Saya nunggu di ruang makan. Ya saya ngeliat sih, di ruang makan itu ada pisau, ada garpu, paling nggak kalau tak lempar lumayan, bener nggak? Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, saya dipanggil lagi ke ruang makan lagi. Feeling sudah pasti dikenalin lagi nih gitu. Waktu itu saya udah ngerasa kayaknya nggak jodoh nih. Kayaknya saya nggak bisa nih sama pacar saya ini. Kayaknya nggak cocok nih. Jalannya sudah beda nih. Waktu itu saya sudah sempat ngeluh kayak gitu. Karena apa? Beberapa cowok-cowok yang dikenalin waktu itu rata-rata mereka sudah mapan hidupnya ya. Saya sempat curi-curi dengar ada yang sudah koas ya, istilahnya sudah mau lulus dokter. Saya tahu lah dokter itu semiskin-miskinnya berapa sih dokter, bener gak? Kalau saya ngejar dengan sarjana ekonomi nutut gak? Ya logika aja, yang sarjana ekonomi kira-kira nutut gak ngejar penghasilan dokter? Gak nutut, ya kan? Nah, kemudian ada lagi waktu itu kenalan juga yang cowok itu sudah usia 28 gak salah, sudah kerja di bank, punya posisi yang cukup bagus lah istilahnya. Dan saya cuma denger-denger doang di meja makan gitu. Cuman curi-curi denger sambil gerundelnya, oh dasar bapak mertuaku gini. Oh sampai pernah ngomong gini, awas ya nggak tak kawin anakmu, kayak gitu loh. Loh serius saya pernah gerundel kayak gitu. Itu gerundel orang-orang yang putus asa, bener nggak? Orang-orang yang nggak tahu mau jalannya mau kemana. Sampai ingat saya 3 kali saya diperlakukan seperti itu. Awal saya gerundel tapi akhirnya saya bisa nerima. Dalam posisi pusing stres seperti itu, dengan hubungan pacaran saya di kampus, nilai saya anjlok-anjlokan. Nggak tahu gimana, yang penting saya selesai, yang penting saya lulus. Terus caranya gimana kalau lulus? Ya saya harus deketi anak-anak pintar. Salah satu yang pintar siapa? Upline saya tadi, bener nggak? Yang sering ngajak ke pertemuan saya tadi. Kok ya pas waktu saya mau deketi dia langsung ngajak, ayo mas, tak ajak ke pertemuan mas. Tapi kali ini 1 kali aja. Kalau pertemuan ini jelek, kamu nggak perlu datang lagi. Itu bener-bener dalam posisi seberat saya, itu ya versi saya berat waktu itu. Buat saya sih. Waktu itu saya langsung, yaudah aku datang. Minimal kuliahku selamat lah. Dalam hati saya kayak gitu. Ternyata Tuhan itu bukakan jalan lebar sekali buat saya. Saya datang ke vision seminar kayak cerita saya tadi. Saya semangat, saya berapi-api, saya pengen melewati semua prosesnya. Salah satu impian saya cuma simple. Apa? Kawin. Impian saya udah besar. Kawin. Oke. Impian saya sangat sederhana. Saya nggak pengen konyol lah. Hubungan yang kami jaga selama 6 tahun atau 5 tahun itu tiba-tiba hilang gara-gara kekonyolan saya. Bener. Nah alhamdulillah di situ akhirnya lewat vision seminar, lewat proses, lewat tiansi, saya satu persatu masalah selesai. Yang awalnya saya ini nggak pengen menyelesaikan kuliah, saya punya semangat untuk kuliah. Dan unik, waktu saya menyelesaikan kuliah, saya tuh malah nggak minta bantuan upline saya tadi itu. Tiba-tiba saya jadi rajin baca buku. Kalau ada ujian saya mau belajar, saya ngerjakan tugas sendiri. Jadi kebalik teman-teman, kalau banyak yang ngomong, wah gara-gara tiansi kuliahmu nggak selesai. Kebalik, saya gara-gara tiansi kuliah saya malah selesai malah. Ya, saya masih ingat banget. Saya ngejar IPK dari 2,3 kalau nggak 2,4. Alhamdulillah saya bisa lulus dengan IPK 3,1. Lumayan lah. Ya nggak tinggi-tinggi banget, tapi saya bisa masuk IPK 3. Saya benar-benar ngerasakan manfaat tiansi. Salah satu hal unik yang saya alami, ini mungkin buat saya konyol. Waktu saya sidang skripsi, saya melewati sidang skripsi itu dengan sangat lancar sekali. Siapa yang sudah baca buku Mencari Kawan Pengaruh Orang Lain? Ada nggak selain saya? Banyak nggak? Manfaatkan itu untuk masalah-masalah pentingmu. Salah satunya waktu sidang skripsi. Salah satu buku lagi Les Giblin ya, Question Are You Answer. Itu diajarkan kalau kita ditanya jawabannya apa? Ditanya balik, bener nggak? Lah, waktu saya sidang skripsi, dosen saya tanya kan, bener nggak? Gimana menurutmu? Kamu ngambil teori ini kenapa? Gini Pak, menurut saya teori ini seperti ini. Tapi kalau menurut Bapak kayaknya nggak terlalu setuju ya dengan teori ini. Kira-kira teori apa yang Bapak yang setuju? Dia langsung jawab Bapak Ibu, kalau saya lebih setuju teori gini. Habis itu dosen yang sini, dosen penguji yang lain tanya lagi. Malah mereka berdebat sendiri, tanya-tanyaan sendiri. Loh, itu saya ngalami. Saya masih ingat banget itu. Akhirnya saya selesai dikasih tahu, wah kamu ini salah satu mahasiswa yang paling teladan. Tapi gitu, kenapa kuliahmu tuh kok molor? Kamu lo pinter, kamu lo bisa jawab semua pertanyaan. Dalam hatiku, aku jawab apa aku dari tadi? Bener nggak? Dosennya jawab sendiri kok. Tapi dengan teknik-teknik seperti itu kita bisa gunakan. Itu salah satunya, saya bisa lulus. Oke. Jadi hubungan saya hampir berakhir.
karena kebodohan saya sendiri. Alhamdulillah Tuhan tunjukkan Tiansi waktu itu. Sampai akhirnya alhamdulillah saya waktu itu 1 tahun bintang 7. Saya pulang saya sempat keluar negeri kemana gitu. Ya ceritanya saya kan datang nih bawa oleh-oleh. Kali ini bapak mertua pertanyaannya beda. Oh kayaknya pacar saya udah cerita. Mas, baru pulang dari luar negeri? Nggih pak. Iya pak, saya baru pulang dari luar negeri. Duh ngapain? Dinas pak saya pak. Loh boleh gak? Boleh kan? Oh sudah lama kerjanya? Oh ya alhamdulillah pak 1 tahun. Kalau boleh tahu mas gajinya berapa? Ya alhamdulillah gaji saya semua bulan ini 12.700.000 pak. Loh kok gede banget? Bapak mertua saya langsung, loh kok gede banget? Emang kerjanya apa toh? Saya itu distribusi makanan kesehatan pak. Kok bisa gede gitu? Ya saya kan diminta untuk membina beberapa cabang. Berapa cabang yang dibina? 500 pak. Lu ya bintang 7 kan 500, bener gak sih? Kaget bapak mertua saya langsung. Hah? Wah, ya alhamdulillah teman-teman sejak saat itu, sejak tank itu 8 bulan kemudian saya nikah waktu itu. Ya teman-teman, saya cuma titip pesan. Memang benar, seseorang kalau sudah ketemu kuncinya, pegang erat kuncinya. Buat saya impian tidak harus sesuatu yang besar, tapi sesuatu yang membuat Anda mau bersungguh-sungguh. Apalagi Anda akan kehilangan sesuatu. Biasanya itu impian yang kuat sekali. Saya hampir kehilangan pasangan saya waktu itu. Boleh dibilang kalau saya kehilangan pasangan saya kehilangan masa depan. Setuju enggak? Temukan sesuatu yang akan hilang dari diri Anda. Cari di situ. Semoga dari mencari itu Anda bisa lebih semangat lagi. Saya minta tolong tangan kanan Anda angkat dulu yang tinggi. Kemudian Anda letakkan di dada Anda. Anda boleh pejamkan mata, Anda niatkan bicara dalam hati Anda. Teman-teman semua, hari ini kita ketemu di satu bisnis yang luar biasa. Kita ketemu di Tiansi. Saya yakin banyak di antara kita, banyak di antara Anda tidak tahu bagaimana menjalankan usaha ini. Saya tahu Anda juga tidak pandai presentasi. Saya tahu Anda juga tidak tahu setelah ini harus ngapain. Tapi percayalah, bertahanlah. Perjuangkan terus apa yang sudah Anda mulai sekarang. Lakukan terus walaupun tantangan dan demi tantangan itu menghadapi Anda. Tantangan itu datang minggu ini, minggu depan. Tantangan itu datang bulan ini, bulan depan. Masalah itu datang tahun ini, tahun depan. Tapi tetap bertahanlah. Tetap lakukan. Walaupun Anda melakukan presentasi belum bagus-bagus, Anda belum bisa membina grup, Anda belum bisa ini, belum bisa itu, tetap jalankan usaha ini. Niatkan untuk satu hal, bahwa suatu saat impian Anda akan terwujud. Karena impian itu adalah hadiah yang maha kuasa atas ibadah Anda, atas kegigihan Anda, atas ketulusan Anda, atas ketabahan Anda, atas kemauan Anda untuk melakukan. Berjuanglah terus. Ingat bahwa Anda punya orang-orang yang Anda cintai. Anda bersyukur masih punya keluarga. Berjuanglah demi mereka. Niatkan di usaha ini Anda memberikan yang terbaik untuk mereka. Saya tahu besok Anda akan melakukan usaha ini. Sebagian besar di antara Anda mungkin ketemu masalahnya. Anda akan ditolak, Anda akan dicaci maki, Anda akan dihina. Tapi tetaplah semangat. Ingatlah bahwa Anda menjalankan usaha ini untuk ibadah Anda. Anda menjalankan usaha ini untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk orang tua Anda, untuk ibu Anda, untuk ayah Anda. Dan tetaplah bertahan. Walaupun seakan-akan berkat itu belum turun, walaupun sepertinya impian itu tidak mungkin terwujud, tapi lakukan terus. Karena tugas kita, tugas manusia adalah beribadah. Tugas kita adalah melakukan. Tugas kita adalah berjuang. Tugas kita adalah terus menerus. Anda beribadah, Anda berjuang, dan Anda mengulangi lagi semua apa yang Anda lakukan. Sampai satu titik tiba ketika Tuhan kirimkan berkat kepada Anda. Dan berkat itu akan luar biasa. Ketika berkat itu datang ke Anda lewat orang-orang yang Anda sayangi, lewat ucapan-ucapan mereka. Ketika Anda punya istri, ketika Anda punya suami, ketika Anda punya ayah, ketika Anda punya anak atau ibu yang mengatakan ke Anda, aku bangga sama kamu. Ternyata perjuanganmu di Tiansi itu luar biasa. Hari ini kamu tunjukkan. Maaf, ibu dulu gak percaya dengan perjuanganmu, karena ibu gak tahu. Itu nilainya akan luar biasa. Dan itu akan Anda ingat terus. Semoga teman-teman Medan, Anda bisa menjadi orang-orang yang mau berjuang, orang-orang yang mau beribadah. Dan semoga lewat perjuangan Anda lewat ibadah Anda,
Anda termasuk orang-orang disayangi Allah, Anda termasuk orang-orang disayangi Tuhan. Berkat Tuhan turun tepat pada waktunya. Turun ke Anda lewat orang-orang Anda sayangi, lewat ucapan mereka, lewat sentuhan mereka, dan Anda bisa merasakan bahwa Anda berjuang demi mereka. Dan jangan pernah patah semangat, tetaplah berjuang, jadilah pejuang Tiansi yang luar biasa. Jadikan media Tiansi ini sebagai alat ibadah Anda untuk meraih impian-impian Anda. Itu saja dari saya teman-teman. Semoga Anda menjadi orang